Memperkenalkan, nama saya Junita Triana Rusi. Di video ini saya akan membahas topik mengenai dogmatika tentang manusia, dosa, dan keselamatan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, dogmatika tentang manusia. Siapa itu manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Hal ini terlihat dari nafas yang dihembuskan Allah ke dalam hidup manusia pada saat penciptaannya. Dan manusia diberikan akal budi pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Menurut perjanjian lama, manusia terdiri dari daging dan dari jiwa yang hidup. Meskipun manusia dari debu, namun ia juga diberikan nafas kehidupan dan roh Allah. Menurut Priester Kodeks, manusia boleh dianggap sebagai gambar dan rupa Allah. Yang berikut menurut perjanjian baru, manusia adalah pribadi yang di dalam tubuh dapat menjadi objek diri sendiri yang sebagai psuke dan pneuma atau jiwa hidup dengan keinginan dan pengetahuannya. Manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Gambar Allah yang istimewa khusus ialah pengetahuan, kebenaran, dan kesucian. Gambar Allah yang umum ialah segala sifat manusia, membedakan manusia dari makhluk lainnya, meliputi pikiran, jiwa, kemauan, dan roh. Tujuan penciptaan manusia. Nah, tujuan penciptaan manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, manusia dijadikan sebagai tubuh berjiwa dan jiwa yang bertumbuh yang terarah oleh keputusan hatinya. Yang kedua, manusia dijadikan menurut gambar Allah dan berikan kuasa untuk memelihara dunia. Yang ketiga, manusia dijadikan sebagai laki-laki dan perempuan, mitra yang berbeda atau setingkat dan sederajat. Yang keempat, Tuhan memberkati segala makhluknya dan memanggil manusia agar hidup dalam hubungan yang benar dan adil. Manusia dan kuasanya. Dalam Kejadian 1 ayat 26-28 kita membaca bahwa manusia yang Allah ciptakan menurut gambarnya itu Allah berikan wewenang dan berkuasa atas makhluk-makhluk lain di bumi, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Yang kedua, dogmatika tentang dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah segala perbuatan kita yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, dari sudut pandang teologi Kristen, dosa adalah pelanggaran cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan antara manusia dengan Allah. Menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Kepada Israel ditunjuk jalan keluar dari dosa, yakni mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban penebus salah. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus diberitakan sebagai penebus atau juru selamat umat manusia dari segala dosa. Pada Kanon 1 telah dirumuskan tentang arti dosa maupun akibat dosa Adam seperti berikut. Yang pertama, arti dosa Adam, yaitu manusia pertama itu kehilangan kesucian dan kebenaran yang di dalamnya ia diadakan. Dengan kalimat ini mau diungkapkan bahwa manusia pertama diciptakan dalam keadaan suci dan benar. Tetapi dengan jatuhnya dalam dosa, Adam kehilangan kebenaran asal, yakni hubungan baik dengan Tuhan, dan ia mendapatkan murka dan geramnya Allah. Dapat kita baca dalam Kejadian 3 dan Efesus 2 ayat 3. Yang kedua, akibat dosa Adam, yaitu ia kehilangan pula segala sesuatu yang dibawa serta oleh kebenaran asal tadi, khususnya kebebasan dari maut. Dalam Kanon kedua dikatakan bahwa dosa asal telah merugikan seluruh keturunan Adam. Adanya kehilangan atas kesucian dan kebenaran tidak hanya bagi Adam saja, melainkan juga bagi kita semua. Adapun yang diteruskan oleh Adam kepada seluruh umat manusia itu ialah dosa itu sendiri,
dan akibat-akibat dosa yakni maut dan konkupensi. Yang ketiga, dogmatika tentang keselamatan. Kata umum dari keselamatan merupakan keadaan bagi seorang atau perihal mengenai kesejahteraan, baik itu keluarga, sahabat, bahkan keselamatan secara pribadi. Keselamatan mencakup kesehatan dan kemakmuran atau bebas dari bahaya penyakit. Arti keselamatan dalam Alkitab merupakan anugerah yang disediakan oleh Allah yang adil. Penerima tidak boleh membanggakan diri kepada Allah karena telah menerima keselamatan. Seseorang yang telah diselamatkan berbalik dari dosa kepada Allah dan menjadi miliknya. Dasarnya adalah meletakkan kepercayaan di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Berbalik dari dosa kepada Allah dan adalah memberikan hidup kepada Yesus menjadi anak-anak Allah. Keselamatan merupakan jaminan kehidupan yang kekal bersama Yesus Kristus di surga. Karya Allah melalui Roh Kuduslah yang memeteraikan keselamatan bagi orang-orang percaya kepada Kristus sehingga memiliki jaminan akan semua yang disediakan untuknya, tentu untuk keselamatan. Jadi, keselamatan sepenuhnya adalah karya Allah dan manusia tidak memiliki andil di dalamnya, termasuk perbuatan baik pun bukan jaminan keselamatan. Nah, dari materi tadi dapat diambil kesimpulan manusia merupakan salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia diberikan tubuh, jiwa, dan roh. Manusia diciptakan turut segambar dan serupa Allah, di mana tubuh manusia adalah sempurna. Manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain karena manusia diberikan akal pikiran untuk memperbaiki, memelihara yang telah Tuhan ciptakan. Manusia sebagai penguasa yang telah Tuhan ciptakan, tetapi kekuasaan itu disalahgunakan sehingga membuat manusia jatuh di dalam dosa. Semua orang telah berdosa sehingga bersalah di hadapan Allah, berada di bawah kutuk Taurat dan layak mati. Atas rupanya sendiri, manusia sama sekali tidak mungkin meraih keselamatan dirinya, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dengan demikian, anugerah Allah adalah penggerak dan penebusan oleh Kristus. Manusia yang tersesat oleh perbuatannya diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Kristus. Ya, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.